Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Manisnya Ilmu, belajar berbagai hal. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang kontrak perkuliahan, mata kuliah studi kelayakan bisnis, pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram yang diampu oleh Bapak Ihsan MPD. Budayakan belajar dan menonton sampai habis agar tidak gagal paham. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Adapun pengantar atau kontrak perkuliahan, yang pertama identitas mata kuliah, yang nama mata kuliah studi kelayakan bisnis, semester 6, semester 4, 2 SKS, program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Untuk distribusi materi, pada bagian 1 kita akan membahas perspektif kelayakan bisnis, pada bagian 2 ekonomi kreatif sebagai bisnis, bagian 3 merencanakan bisnis, bagian 4 menjalankan bisnis, bagian 5 aspek hukum, pada bagian 6 aspek manajemen, pada bagian 7 kita membahas tentang aspek pasar, bagian 8 aspek pemasaran, dan bagian 9 aspek SDM. Yang selanjutnya pada bagian 10 ini kita akan mengupas tuntas tentang aspek produksi. Nah, distribusi materi ini akan kita bahas selama 1 semester. Selanjutnya untuk sumber referensi ada Sulianto tahun 2010 dengan judul buku Studi Kelayakan Bisnis Yogyakarta yang diterbitkan oleh Andi. Yang kedua ada Purnomo Riawan Laudi Sugianti 2017 Studi Kelayakan Bisnis Ponorogo Unmuh Ponorogo Press. Yang ketiga ada Situmorang Saprizal Helmi tahun 2007 dengan judul buku Studi Kelayakan Bisnis diterbitkan di Medan oleh USU Press. Yang terakhir ada Subagio Ahmad tahun 2007 dengan judul buku Studi Kelayakan Bisnis Teori dan Aplikasi Jakarta Elex Media Komputindo. Nah, ini dia beberapa sumber referensi yang akan kita gunakan dalam perkuliahan studi kelayakan bisnis. Namun perlu diketahui oleh mahasiswa bahwa sumber referensi ini tidak hanya cukup pada apa yang saya sampaikan ini, melainkan mahasiswa jelas diperkenankan untuk mencari sumber-sumber referensi lainnya untuk mendukung dan menambah pengetahuan tentang studi kelayakan bisnis. Untuk aktivitas perkuliahan, pada masa pandemi COVID-19 saat sekarang ini, aktivitas perkuliahan dilaksanakan secara hibrid, yaitu kombinasi antara pembelajaran secara klasikal atau pertemuan di kelas dan pembelajaran secara daring atau online dengan menggunakan perangkat komputer dan Android, video tutorial YouTube, WA Group, Zoom, dan lain-lain. Hal ini ditujukan untuk menunjang efektivitas perkuliahan studi kelayakan bisnis. Kita sudah maklumi bersama bahwa pada saat sekarang ini dunia masih dilanda oleh COVID-19 yang oleh pemerintah kita disarankan untuk pembelajaran ditunjang dengan teknologi kekinian seperti YouTube, WA Group, Zoom, dan lain-lain. Adapun persentase penerapan hybrid learning ini secara klasikal atau face-to-face sebesar 50% dan untuk online atau daring sebesar 50%. Jika di dalam 1 semester itu ada 16 kali pertemuan, maka dibagi 2, 8 pertemuan secara face-to-face dan 8 pertemuan secara online.
Tidak kalah pentingnya dalam mengikuti kuliahan studi kelayakan bisnis yang saya ampu ini adalah pada sisi penilaian. Dalam pemberian nilai, perhatian dipusatkan pada aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, pada aspek kehadiran sebesar 20%, aspek penugasan 25%, yaitu melalui diskusi kelompok dilakukan dengan membuat video presentasi. Kualitas video yang terbaik akan diupload di channel YouTube dosen pengampu mata kuliah. Yang ketiga ada ujian tengah semester sebesar 25% dan ujian akhir semester 30%. Adapun untuk indikator penilaian, dari sisi skor kuantitatif antara 80 sampai 100 dengan nilai kualitatif A, keterangan lulus. Untuk skor 66 sampai 79 dengan nilai kualitatif B, keterangan lulus. Adapun untuk skor dari 56 sampai 65, kualitatifnya adalah C, keterangan lulus tapi perlu mengulang. Nah, adapun yang terakhir, apabila skor yang Anda peroleh selama perkuliahan dilaksanakan kurang dari atau sama dengan 55 dengan kualitatif D atau E, maka mahasiswa bersangkutan jelas tidak lulus dan wajib mengulang. Nah, bagaimana? Baik, seperti itu penyampaian kontrak perkuliahan secara singkat ini. Saya harapkan mahasiswa mengikuti perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya agar Anda mendapatkan nilai yang terbaik, tentunya dengan pemahaman konsep keilmuan yang memadai. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar Anda berlangganan video menarik lainnya, khususnya dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis.